Halo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Jadi beberapa waktu ini gue ngeliat ada keviralan di sosial media, cuy. Jadi gue ngeliat Babe Cabita sama Abdi Jajan Mercon ya, atau jebolannya Master Chef ya, Abdi Master Chef. Mereka buka sebuah tempat makan di daerah Sunter. Namanya Dadar Bredar. Jadi ini basicnya adalah menjual nasi telur, walaupun gue sebenarnya nama nasi telur tuh agak gimana gitu ya. Ya, jadi mereka jual nasi sama telur. Tapi apakah ini bakal sama kayak ini gue tepat ada di parkiran deket si Dadar Bredar ya. Jadi gue lagi pengen cobain Dadar Bredar karena banyak dari kalian juga yang request ke gue buat cobain gitu ya. Nah ini gue datang langsung, gue parkir nggak jauh dari outletnya atau dari restonya. Nah ini emang restonya kalau kalian lihat ya, ini karena gue datangnya weekend, ini antri banget, seriusan. Tapi ternyata antrinya tuh nggak selama resto-resto lain yang pernah gue antriin gitu loh, yang misalnya viral juga atau usaha-usaha influencer lain yang rame atau ngantri juga gitu. Ini cepet banget menurut gue kalau untuk sebuah antrian ya. Jadi tadi gue datang, tapi flow antriannya buat sampai ke kasir itu nggak lama, bener-bener cepet. Abis itu tadi waktu pesan kita juga cepet ya, kita pesan banyak banget menu dan itu kurang lebih tadi tuh sekitar mungkin ya 10 menit ada kali ya, 10 menitan kurang lebih. Menurut gue sih ya buat sebuah restoran yang lagi rame gitu ya, lagi antri tapi flow-nya cepet itu poin plus banget sih buat gue. Bener-bener ternyata tuh panjangnya antrian tuh gak semenakutkan itu gitu loh. Ternyata gue tadi paling males ngeliat antrian dan ini cepet buat gue. Itu poin plusnya sih. Tapi nggak tahu makanannya apakah enak apa enggak gitu kan. Yang jelas tapi ini dari segi pelayanan restoran ini kelihatannya udah siap rame gitu loh. Oke, langsung aja di sini gue udah pesen beberapa menunya mereka. Kita cobain aja dari menu yang pertama. Nah, yang pertama pengen gue cobain di sini ada nasi dadar paru dengan harga 25.500. Kalau nggak salah sih namanya bukan nasi dadar paru doang ya, tapi ada binalnya. Jadi nasi dadar binal paru. Oh, ada binalnya nih. Nah, untuk dari segi kemasan sebenarnya gue suka ya. Tuh, packagingnya tuh ala-ala nasi bungkus di strapless gini, tapi mirip ini, ngingetin gue sama Suprames. Gue pernah review Supramesnya Gary Girianza. Ini kalau nggak salah tuh kemasannya kayak gini juga. Menurut gue ini oke nih, ini bisa jadi piring gitu loh cuy. Oke, jadi ini di sini dapatnya apa aja ya? Kalau gue lihat di sini tuh dapat nasi yang porsinya cukup gede loh, liatin tuh. Tuh, nasinya cukup lah. Boleh lah nasinya. Terus itu dapat telur dadarnya. Nah, ini telur dadarnya tuh yang apa namanya digorengnya di minyak yang banyak gitu ya. Tuh, oseng parunya banyak ya guys ya. Potongannya banyak tuh. Sama dapat ada selada crispy, terus dapat sambal ijo. Wah, ini sambal hijaunya kelihatannya pakai bawang putih. Seperti biasa, gue akan menetralkan mulut ya, karena gue belum menyiapkan nama ya di review kali ini. Kita pakai nama yang umum-umum aja. Kita netralkan dulu menggunakan Mega. Bismillah. Nama tetangga gue itu. Ayo, kita cobain ya. Kita cobain telurnya dulu deh. Crispy-crispy gitu dia. Yuk gaskan. Skuy. Bismillah. Ini karena dia telurnya, sebenarnya telurnya ya telur dadar biasa ya, nggak ada yang istimewa gimana. Cuma kita makan sama lauknya nih. Nah, kita makan secara lengkap aja ya. Langsung pakai paru kayak gini, set, langsung ke nasi, sama kita kasih sambal hijaunya. Mantap, yuk gaskan, skuy. Enak. Enak tuh, sumpah. Pedes sambelnya. Sambelnya kerasa fresh, pedes. Oke, gue cobain oseng parunya dulu ya. Oseng-oseng pedes gitu, pedes, manis, gurih rasanya. Parunya nggak amis, dan parunya itu cenderung teksturnya bukan paru crispy, tapi dia paru yang meaty gitu loh, jadi kenyal-kenyal. Oke, untuk parunya saya suka. Dan sebenarnya pengen gue puji itu adalah si sambal ijonya ini loh cuy, si rawit ijonya ini. Ini dia pakai, ini rasanya kayaknya dia pakai bawang putih goreng atau gimana, wangi banget bawang putihnya coy. Kita cobain pakai seladanya ya, ini ada selada crispy. Tipikal makanan comfort food buat daerah-daerah Gading gitu ya. Maksudnya daerah Sunter. Dengan harga segini menurut gue ini worth it. Gue nggak peres sama sekali, gue nggak terima duit sama sekali dari review ini. Dan menurut gue ini oke sih coy. Worth it buat dicoba. Kita langsung aja cobain ke menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain di sini ada dadar bakar udang. Jadi gue baru cek menunya itu begitu pas tadi ngantri gitu kan. Ada dadar bakar guys. Nih kalau kalian lihat ya. Tuh. Jadi dia warnanya hitam begini deh. Nah, ini dapat udang oseng-oseng. Kelihatannya mereka pakai satu base sambal yang sama.
dengan si paru gitu ya. Dapat selada crispy terus sama si sambal ijonya. Gue penasaran jujur buat cobain dadarnya sih. Enak lagi sumpah. Rasanya manis dan ada aroma bakarnya. Kalau kalian pengen bayangin rasanya kayak apa, kayak kalau kalian pernah nyobain crisp bar ya. Ayam crisp bar tuh yang crispy dibakar. Nah itu rasa-rasa bakarannya kurang lebih kayak gitu. Jadi aroma kecap dibakar gitu loh. Set, kita ambil telurnya. Tapi ya ketika makan ini kalian jangan sampai yang mikir gak sehat, banyak minyaknya. Ketika makan ini gue harus sudah mikirin kalau gue bakal berdosa gitu loh. Rawit, templokin ke nasi. Bismillah, jadi Tan Boy Kun. Gue pengen cobain udangnya dulu. Ini udangnya. Kita cobain udangnya dulu. Sambal ini ketika ditandemin sama udang, udangnya nggak begitu spesial sih kalau buat gue. Dia pakai udang-udang faname gitu kan, udang-udang kecil. Kurang spesial sebenarnya. Ketika pakainya udang ya. Rekomen dari gue, lu cobain yang tadi parunya. Parunya oke banget cuy. Bisa kali ya paru ditandemin sama yang ini ya. Sama yang dadar bakar. Kita makan lengkap lagi, habis itu kita cobain menu berikutnya. Pakai sambalnya, udah pakai si bayamnya juga. Ini cabai rawitnya guys, sumpah enak guys. Oke, kita cobain aja langsung ke menu berikutnya. Kita cobain menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang udah gue pesen di sini ada dadar cumi dengan harga 22.500. Apakah cuminya bakal alot? Skuy. Ya, untuk yang cumi ini tekstur cuminya nggak alot, cuminya juga nggak amis gitu ya. Cuman saran gue kayaknya kalau untuk cumi atau seafood ya, cumi sama udang ya. Mungkin untuk si sambalnya bisa pakai perpaduan sesuatu yang lebih aromatik gitu. Kalau tadi si sambal mercon ini atau sambal, gue nggak tahu namanya sambal apa gitu ya. Cuma si oseng-oseng ini kalau dicampur pakai paru itu udah enak. Basic paru ketemu sambal bagian gini udah enak. Tapi kalau udang, cumi butuh sesuatu yang buat nambah aromatiknya. Menurut gue sih tambahin kayak apa ya, daun jeruk, atau tambahin apa ya, tambahin kayak aroma-aroma kayak sereh gitu ya. Coba kita cobain makan secara keseluruhan. Ini telurnya, yang dadar biasa, yang beredar. Kayak sambal hijaunya, ini sambal hijaunya pedes-pedes, bikin tapi pengen nambah mulu gue. Kayak cumi ya. Tapi sebenarnya secara keseluruhan ketika lu makan ini semuanya gini lu makan barengan sebenarnya enak-enak aja. Cuman akan lebih enak kalau untuk yang seafood-seafoodannya kayak cumi sama udang tambahin sesuatu yang lebih aromatik sih. Gue udah pesen beberapa lauk ya. Kalau ini kan paketan ya. Gue pesen lauknya doang. Ada ayam suwir, ada kulit, sama ada daging. Gue pengen cobain. Skuy. Nah ini dia yang kulitnya ya. Oseng kulit. Harganya 10.000. Aduh kulitnya kulit basah gini ya. Gue agak kurang nafsu liatnya. Tuh. Cobain. Kurang gua. Gue pakai nasi dah ya, pakai telur emang. Menurut gue kulitnya kurang suka. Tapi itu preferensi ya, cuman dari gue nggak suka. Oke, kita lanjut aja ke lauk berikutnya. Oke, berikutnya ada yang ayam suwir. Yang ayam suwir ini harganya sama 10.000 juga. Tuh dia. Suwir sorbet. Nah, kita cobain ya. Kalau ayam suwir kan masih umum lah ya tekstur begini. Tadi tuh yang kulit dibahas mulu. Cobain dikit dulu, habis itu kita makan pakai nasi. Pakai sambal yang sama sih. Jadi sambalnya sama, cuman ganti proteinnya aja. Lu mau pilih pakai udang, pakai cumi, pakai daging gitu ya. Sambalnya sama semua. Kita lanjut aja langsung ke menu berikutnya. Nah ini dia yang oseng daging ya. Ini harganya 18.000. Dagingnya pakai ini, pakai short plate. Cobain ya. Skuy. Dagingnya kurang. Menurut gua rasa daging sama rasa si sambelnya tuh nggak nyatu, nggak ngeblend. Cobain ya. Nih pakai nasi deh. Nih ya. Daging kurang kalau menurut gua. Dia nggak begitu lembut, tapi nggak keras juga, jadi masih dapat tekstur kenyalnya. Dan bener dia pakai tekstur daging kayak US beef gitu. Tapi menurut gua ketika dia ditandemin sama sambelnya dia yang ini ya, rasanya tuh kayak nggak ngeblend gitu. Kayak lu makan ini sambel sendiri, daging sendiri gitu loh. Dagingnya kayak kurang aroma gitu. Jadi kalau menurut gua berdasarkan preferensi gua kurang cocok sama yang dagingnya sih. Oke bang, jadi yang lu rekomenin yang mana bang? Untuk telurnya dua-duanya suka gua. Mau yang dibakar, mau yang beredar biasa gitu ya.
Dua-duanya enak, tapi kayak yang makan yang dibakar itu punya kesan spesial sendiri. Jadi gue prefer yang dibakar. Untuk lauknya, gue rekomen kalian buat cobain si oseng parunya. Oseng parunya gue suka. Kalau misalnya nggak suka paru, ya boleh cobain yang ayam suwir. Boleh cobain udang masih oke lah. Cuman kalau kulit kalian cobain sendiri. Tapi kalau dari gue kulit kurang suka. Kulit daging itu gue kurang suka. Habis itu, sambal hijaunya enak. Nasinya oke, porsi oke. Silakan kalian cobain sendiri. Namanya makanan selera, bisa cocok di gua, nggak cocok di lu, bisa cocok di lu, nggak cocok di gua. Segitu aja video gua kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, karena gua udah kepedesan. Bye.